Kalau orang mengaku Muslim tapi imannya tidak kuat, teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahimakumullah, Allah yang memiliki alam semesta, Dialah yang paling berhak menentukan jalan hidup manusia. Sekalipun Allah memberikan kepada manusia akal, tapi akal ini bukan untuk menjadi pemandu hidup, namun sebagai alat untuk memahami panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya banyak manusia salah paham lalu menjadikan akalnya sebagai pemandu, sehingga mereka merasa tidak butuh wahyu, mereka merasa tidak butuh Allah, padahal semua yang mengendalikan kehidupan ini adalah Allah. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah yang memberikan kekuasaan kepada seorang, dan Allah juga yang mencabut kekuasaan itu. Allah juga yang mengangkat derajat seseorang, Allah juga yang menghinakan derajat seseorang. Jadi semua di tangan Allah. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah semua kerajaan, dan Allah bisa berbuat apa saja. Fa'alun lima yurid. Kalau Allah berkehendak, apa saja yang Dia kehendaki, maka Allah bisa melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Ketika kata Allah kun, maka terjadilah. Saudara rahimakumullah, inilah keyakinan yang harus kita selalu ingat, dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pertegas di pembukaan surah Al-Ma'arij. Nah, setelah Allah menceritakan semua itu, menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya azab, sekarang saatnya Allah menggambarkan kondisi manusia yang tidak punya iman, manusia yang tidak punya tempat bergantung. Orang yang punya iman, dia langsung bergantungnya kepada Allah, tapi syaratnya imannya kuat. Sebab kalau orang mengaku Muslim tapi imannya tidak kuat, hampir-hampir ya sama saja. Dia juga korupsor, dia juga korupsi, dia juga menipu, dia juga berbohong, dia juga menuhankan kekuasaan, menuhankan jabatan, ya sama saja, mirip-mirip lah ya. Mengaku Muslim tapi karena imannya lemah, jadi bergantungnya bukan kepada Allah, tapi bergantungnya kepada uang, sehingga dia mau disogok, mau jual beli jabatan dan sebagainya, mau menipu, mau berbohong, mau membunuh, apa saja ya, bahkan bisa jadi melebihi orang kafir dalam perbuatannya. Makanya di sini oleh Allah digambarkan manusia secara umum yang mereka tidak punya iman, atau dia memang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia durhaka, manusia yang hidupnya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa mereka? Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Ya, sungguhnya manusia dia akan selalu berada dalam kondisi
berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan bencana, musibah, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Kalau dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan jabatan, mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bakhil. Bahkan dengan apa yang dia dapat, dia berbuat zalim. Sahabat rahimakumullah, inilah gambaran manusia yang tidak punya iman. Al-Quran telah menggambarkannya dengan gambaran yang sangat indah. Bagaimana sebuah kondisi kejiwaan manusia ketika dia tidak punya tempat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia benar-benar dalam kondisi plan. Kadang merasa nyaman ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia malah bakhil, kikir, zalim. Contohnya dia berjuang untuk dapat kekuasaan. Begitu mendapatkan kekuasaan, dia zalim. Malah dia menggunakan kekuasaan itu untuk menipu, untuk berbohong, untuk menyakiti orang lain, dan seterusnya. Itu ketika dia mendapatkannya. Tapi ketika tidak terdapat, dia berkeluh kesah, merasa dirinya gagal, putus asa, mabok, bunuh diri, dan seterusnya. Jadi betapa indahnya Allah menggambarkan dalam Al-Quran situasi manusia yang benar-benar tidak punya iman. Maka inilah dia 3 kondisi, yaitu halu'a. Kata halu'a menggambarkan bahwa dia terus dalam kondisi pelin-pelan. Halu'a. Jadi halu'a ini bahasa Arabnya itu menggambarkan bahwa dia terus-menerus halu'a, terus-menerus bimbang, terus-menerus tidak stabil. Makanya orang-orang yang tidak punya iman, mereka seperti terombang-ambing di atas gelombang, tidak punya arah, tidak punya kekuatan untuk menghindarinya. Maka dia tergantung arah angin. Begitu arah angin melihat sana, dia ikut. Arah angin dari sini, dia ikut ke sana. Halu'a. Begitulah mengapa mereka selalu dalam ketidaktenangan, karena mereka tidak punya pegangan. Saudara rahimakumullah, silahkan seseorang hidup dalam dosa, maka dia benar-benar dalam keadaan tidak akan pernah stabil hidupnya. Halu'a. Betapa ringkasnya Allah meringkas dengan satu kalimat, yaitu halu'a, jazu'a, manu'a. Perhatikan. Jadi kata halu'a dalam ketidakseimbangan, sehingga dia harus mabok ketika dia tidak stabil. Dia harus lari ke tempat-tempat hiburan. Orang yang kosong jiwanya, dia pegang HP, apa saja mau ditonton, kayak gak punya tujuan hidup. Dia buka ini, nonton itu, nonton sini, pindah ke sana ketawa-ketawa, pindah ke sini ketawa-ketawa, ke sana cari hiburan, ke sini cari hiburan. Perhatikan orang yang hampa jiwanya, seperti tidak punya tujuan hidup, kosong. Apa yang dia kerjakan dalam setiap hari tidak ada pahalanya sama sekali. Lain dengan orang yang punya iman. Dia tahu langsung bangun pagi, langsung salat tahajud, langsung dia menunggu waktu fajar, dia sholat 2 rakaat fajar, dia sholat subuh, habis subuh dia berzikir sampai matahari terbit, sampai masuk waktu duha, langsung dia sholat 2 rakaat duha, yang kata Nabi dan pahala seperti haji dan umrah. Masya Allah. Dia baca Quran, capek berzikir dia baca Quran, tidak pernah berhenti. Dia targetkan hari ini harus selesai 1 juz. Setelah itu dia berusaha mencari ilmu. Orang yang punya iman tahu tujuan hidupnya. Tapi kata Allah, orang yang tidak punya iman, tidak mengerti cara hidup, dia tidak tahu apa tugasku, apa kewajibanku sebagai seorang manusia. Dia tidak tahu mau ngapain. Akhirnya waktunya semua tidak ada pahalanya, tidak berkah. Halu'a. Seperti ini kekosongan dari kekosongan hidup mereka.
Dan ketika mereka menemukan keburukan, bencana, musibah dan sebagainya, maka dia mulai terasa sakit. Seakan-akan dia ancaman. Dia benar-benar terhantam dengan itu. Muncul putus asa. Yajza artinya dia benar-benar penuh dengan kebingungan, penuh dengan kepanikan, tidak punya harapan. Karena mau kemana? Mau mengeluh sama siapa? Kepada Allah dia nggak kenal, nggak punya iman kepada Allah. Mau bergantung sama siapa? Sama kerabat, semuanya sibuk dengan diri sendiri. Ketika dia kena bencana misalnya, ada gempa, dia mau ngeluh sama siapa? Nggak ada. Tapi kalau orang beriman mengeluh kepada Allah, langsung Allahu Akbar, Astaghfirullah, Ya Allah, ada yang dia pegang. Tapi ketika seseorang nggak punya iman, maka dia benar-benar jazua, yata'allam lilad'atihi, dia merasa perih karena hantaman bencana itu. Yajza liwaqaihi, dia merasa ketakutan, merasa khawatir tentang masa depannya. Khawatir tentang masa depannya, apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak tahu. Dia nanti, anakku nanti makan apa. Yang dipikirkan sesuatu yang belum terjadi. Wa yahsib annahu daim la kashifa lahu. Dia menyangka, jazu, perhatikan kata jazua. Ini menggambarkan bahwa jazua merasa ini musibah ini akan terus berlanjut sampai kapan? Gak ada solusinya. Merasa dia gak punya solusi, gak punya jalan keluar. Tapi orang beriman tenang. Dalam kondisi pandemi misalnya, orang beriman kata Nabi, diam di rumah, dia tenang. Dia banyak ibadah, banyak zikir, banyak berpuasa, kurangi jatah makan dengan berpuasa beribadah. Kata Nabi dia diberi pahala seperti pahala mati syahid. Karena dia yahtasib kepada Allah, merasa ini ujian dari Allah. Tapi ketika dia tidak punya iman, dia mikir, memberontak, ada apa ya, sampai kapan nih? Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sporadis. Wa yadhunnu al-lahdha al-hadirah sarmada madruban alaihi. Dia menyangka bahwa semua kondisi yang datang ini, kejadian yang datang ini tidak akan menemukan jalan keluar. Dan dia seakan-akan hanya dia yang ditimpa. Padahal banyak orang yang ditimpa juga. Dia seakan-akan kenapa kok aku ditimpa? Kenapa? Dia mengeluh. Tidak ridho dengan takdir Allah. Padahal banyak orang yang dikena. Banyak orang yang dikena, dia biasa saja. Tapi dia sendiri seakan-akan hanya dia yang dikena. Hanya dia yang paling menderita. Hanya dia yang paling sulit hidupnya. Seakan-akan semua itu musibah untuknya. Wa yahbis nafsahu bi ahwamihi fi kumkum min hadhihi lahdah. Dia memenjarakan dirinya dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran. Hartaku habis, rumahku hancur, mobilku hilang, hartaku kemana, uangku kemana. Semakin terjepit dalam ketidaktenangan karena dia memikirkan apa yang telah dia kumpulkan selama ini. Dia menyangka bahwa harta yang dia kumpulkan akan menjamin, memperpanjang hidupnya. Musibah terjadi ketika itu. Mengeluh gak pernah selesai. Ini makna jazua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahmatullah. Alhamdulillah Abi Amir bersama Syekh Husain Jabir. Ini mirip kan sama Syekh Ali. Nah ini adik kandung Syekh Ali Jabir. Masya Allah, akhlaknya mirip, Masya Allah. Kemudian juga candaannya mirip. Abi Amir merasa seperti Syekh Ali masih ada di samping Abi Amir. Alhamdulillah. Nah teman-teman rahmatullah, Abi Amir sedang membangun masjid dan membangun asrama untuk para santri. Syekh mohon dukungannya. Ya, subhanallah. Kalau tidak ambil kesempatan, biar kita beli sama-sama rumah dan istana di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala sekarang di Ramadan. Kira-kira kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa. Pada jadi rumahnya 1 kilo, ya atau 1000 kilo gitu, panjang dan luas sekali. Karena gak ada barometer di surga, gak ada barometer itu gak ada. Per kilo-kilo luas sekali gitu. Jadi di Ramadan dilibat-libat gandakan pahalanya. Berarti pahala di luar Ramadan beda dengan pahala bulan Ramadan. Berarti Anda sekarang infak 1 miliar untuk masjid. Berarti Anda dapat 700 miliar. Allahu Akbar. Masya Allah. 700 miliar berarti Anda dapat 1 langit gitu. Masya Allah. Sendiri. Masya Allah. Ayo berinfak saya di membangun masjid pesantren Fadlul Tafsir di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Terima kasih Syekh. Ya, barakallah. Insya Allah.